Pelantikannya, Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto tengah menyeleksi sejumlah orang yang diprediksi akan menjabat sebagai menteri dalam pemerintahannya. Kita langsung menuju kediaman dari Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sudah ada korespondensi CNN Indonesia, Teddy Zuhari di sana. Halo, selamat sore Teddy. Teddy, siapa saja yang sudah hadir di Kertanegara, Teddy? Selamat sore Freddy, betul sekali kalau melihat momen suasana di depan kediaman dari Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, kawasan Jakarta Selatan. Saya akan memperlihatkan lensa kamera akan memperlihatkan suasana dari kediaman Prabowo Subianto sejak pukul 9 pagi tadi, sejak saya datang ke kediaman ini. Memang banyak sekali media yang menunggu momen pertemuan antara calon menteri yang akan dipilih bertugas di kabinet Prabowo Gibran datang ke kediaman Prabowo, dan memang informasi bertemunya antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dengan para calon menteri ini santer diberitakan akan terjadi pada Senin awal pekan ini, dan terbukti ini sekitar pukul 14:19 waktu Indonesia Barat tadi. Prabowo Subianto sendiri sudah tiba di kediamannya tak lama berselang, sekitar 20 menit berselang. Kemudian beberapa nama orang calon menteri tiba di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4. Dan kalau melihat prosesnya tadi, setelah Prabowo tiba, kemudian disusul kedatangan dari Ketua Harian DPP Gerindra Dasko, kemudian juga datang Prasetyo Hadi, ini juga salah satu kader dari Gerindra yang disebut-sebut masuk dalam susunan kabinet Prabowo Gibran, dan posisinya disebut akan mengisi kursi di pos Kementerian Mensesnek. Ada nama juga dari kalangan profesional tadi sudah datang, ini nama Widi Wardana, kemudian ada Natalius Pagai, kemudian kader Gerindra lainnya, Sugiono juga tiba di rumah dari Prabowo Subianto. Ada kader PAN juga sudah terlihat hadir di sini, Yandri Susanto, dan juga ada nama kader dari Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Qadir Karding. Dan sedikit saya tambahkan informasi, ya, ini ada yang sudah datang juga. Lensa kamera akan memperlihatkan salah satu kader dari Partai Demokrat, ini Sekjen Demokrat, juga sudah tiba di kediaman Prabowo Subianto. Ini Teguh Rifki Hasya, ini sebagai Sekjen Demokrat ini disebut-sebut mendapat jatah di kementerian yang akan ditugaskan oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Ekonomi Kreatif. Tapi tentunya, Freddy, kita akan menunggu kepastian pada pengumuman nama-nama menteri yang akan disampaikan oleh Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober mendatang, yang disebutkan ini akan disampaikan Prabowo usai dirinya dilantik sebagai presiden bersama wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Karena memang kalau melihat dari dinamika politik yang terjadi, memang hampir seluruh kader dari Partai Koalisi Indonesia Maju Kim ini disebut-sebut akan mendapat jatah di pos kursi kementerian yang ada di kabinet Prabowo Gibran mendatang. Tapi tentu sekali lagi kita akan menunggu pada tanggal 20 Oktober informasinya. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan nama-nama jajaran menteri yang akan duduk membantunya sebagai pembantu presiden. Dan kalau kita juga melihat perkembangan dinamika yang terjadi, kalau di era kepemimpinan Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka ini ada sebanyak total 40 pos kementerian yang akan ada di era kepemimpinan Prabowo bersama Gibran Raka Buming Raka. Tentu kita akan menantikan siapa lagi yang akan tiba di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang menarik, seluruh mereka yang datang
ke rumah Prabowo sore hari ini. Kalau saya perhatikan tadi, semuanya kandidat-kandidat yang namanya sudah saya sebutkan tadi dan disebut-sebut akan bertemu Prabowo untuk membahas jatah kursi pos kementerian. Ini mereka seluruhnya datang menggunakan batik seperti yang terlihat di layar kamera saat ini. Salah satu yang tengah dimintai komentarnya usai bertemu dengan Prabowo Subianto ini adalah Widi Wardana. Dia juga datang menggunakan busana terusan batik. Tadi kalau tadi ya terima kasih banyak. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas untuk sama Bapak nanti. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Terima kasih. Berita. Tahu apa kabar? Bagus semua. Marwar. bahasnya apa aja Mbak? Mas, sorry, boleh terima kasih ya. Oh ya, Ibu cantik sekali hari ini. Siap, makasih. Baik, tadi saya mencoba meminta komentar salah satu dari orang yang bertemu Prabowo Subianto. Ini Widi Wardana. Tadi hanya mengucapkan terima kasih, belum bersedia memberikan komentar yang banyak. Dan kalau saya perhatikan, Widi Wardana merupakan orang yang kedua tadi datang, tapi sebagai orang yang pertama keluar. Dan saat ini yang keluar setelah Widi Wardana adalah Natalius Pigai. Ini juga saat ini sedang dimintai keterangannya oleh awak media. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan. Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan, kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong karena sebelum Bapak ngomong sampaikan kepada publik menyebut nama tidak boleh, tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu. Dari udah belasan tahun yang lalu dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit dan selalu dipanggil. Biasanya yang diobrolkan soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi Pak. kalau dijadikan sebagai menteri HAM siap saja. Saya tidak punya kewenangan menjawab. Oke, hari ini persiapannya apa aja Bang? Ada nggak misalnya, kan bawa catatan nih, dari tadi semua pada bawa catatan. Tadi nyatat apa Bang di dalam Bang? Saya persiapannya nggak ada ya. Nggak ada, Karena kan begini, saya ini berasal dari wilayah yang relatif agak jauh ya. Dan sebagai seorang prajurit itu bagaimana memenangkan pertarungan. Setelah itu tidak pernah memikirkan apa yang saya dapatkan, tapi dihargai dan dihormati sebagai seorang petarung yang memenangkan pertarungan. Itu aja. Bye. Kok masuk lagi? Suka mungkin dikasih kode biar udah. Selamat Pak Natalius. Pigai tadi saya tidak akan bertanya, tapi menggunakan batik ini memang arahan Pak. Gimana Pak? No comment. Oke. Baik, tadi saya coba bertanya kepada salah seorang yang sudah melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto, Natalius Pigai. Pigai ini tadi dia menyebutkan bahwa dirinya tidak bisa menjelaskan posisi kementerian yang akan ditugaskan, menunggu informasi dari Prabowo. Lalu sehatnya mana? Ada nggak? Lagi live. Gus, ini lagi Ke mana? Ya diajak diskusi sama beliau. Terus ditanya kesehatan, sehat walafiat. Ya ditanya meminta apakah bersedia untuk membantu kami gitu. Ya gitu aja. Terus bidangnya udah spesifik Gus. saya jawab ya insya Allah kalau memang dimintain bantuan dan negara membutuhkan dan namanya pengabdian ya namanya kader Benar atau ya RPPN juga Gus? harus
menyatakan siap. ATR BPN bener gak Gus? Soal tempat semua kami serahkan sepenuhnya sama Bapak Presiden, karena itu hak prerogatifnya Bapak Presiden. Terima kasih Gus. Nah ini Gus yang satunya, lo Gus, sebelah sini Gus, sebelah sini Gus. Nah, Tadi apa aja? Kayaknya cuma Meskipun ditanyain juga kayak Pak Nusron tadi nggak soal kesiapan atau membantu kabinet yang datang. Ya pada dasarnya Pak Presiden Prabowo ingin segala program di Kementerian Sosial bisa tepat sasaran, tidak salah sasaran, maka konsolidasi data itu amat sangat dibutuhkan. Ya nanti akan mengikuti arahan lebih lanjut, tapi itulah yang paling utama. Berarti tadi diminta untuk melanjutkan kerja-kerja di Kemensos atau seperti apa Gus? Ya tunggu besok aja kalau itu, tapi intinya beliau berharap data-data baik untuk kepentingan bansos atau kepentingan yang lain itu harus akurat, harus valid, sehingga nanti program pemerintah itu tepat sasaran dan diharapkan nanti benar-benar bisa terwujud satu data. Gus tadi di dalam tuh maksudnya didudukin dalam satu meja bareng-bareng atau gimana sih Gus? Karena kayaknya ada baru bentar kemudian langsung cabut mungkin sekitar 15 menit aja atau gimana Gus? Ya nantilah ada yang menceritakan, tapi waktunya efektif sekali. Oke. Ya dan efektif, efisien. Tapi itu di aja. meja tengah ya Gus? Atau dimasuk ke dalam ruangan? Ya nanti ada yang menjelaskan. Tapi secara spesifik Pak Prabowo memang meminta nggak Gus Ipul untuk membantu lagi kabinet, itu disampaikan nggak secara spesifik? Ya otomatis kita ini kan sebelumnya diminta saya ya jauh-jauh memang diminta untuk siap nggak gitu, siap di mana saja, siap aja pokoknya kita menghormati, menghargai, mengapresiasi, mendukung semua yang diputuskan oleh Pak Prabowo. Itu aja. Di mana saja siap gitu. Ya, terima kasih ya itu aja. Datang detailnya pada kamu cerita. Ya, Freddy sejauh ini kalau melihat dari perkembangan dinamika yang ada di kediaman pribadi dari Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4 Jakarta Selatan, saya menghitung ini sudah sebanyak 4 orang yang keluar dari rumah Prabowo Subianto sudah melakukan pertemuan. Kalaupun kita hitung durasi pertemuannya ini tidak lama, kurang lebih hanya sekitar hampir 30 menit lamanya. Mereka yang sudah keluar dari kediaman Prabowo ini ada Widi Wardana, kemudian Natalius Pigai, dan juga ada Nusron Wahid, dan juga ada baru saja ini Saifullah Yusuf. Tadi memang salah satu yang sempat dimintai keterangannya adalah Natalius Pigai. Ini tidak bersedia atau belum memberikan informasi rinci kursi kementerian apa yang akan diberikan kepadanya, ditugaskan oleh Prabowo Subianto untuk membantunya di susunan nama-nama kabinet era pemerintahan Prabowo Gibran. Sekali lagi ini adalah suasana terkini dari kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, dan kalau sesuai orang-orang yang sudah datang di kediaman Prabowo Subianto sejak tadi, ada nama Prasetyo Hadi, kemudian ada nama Widi Wardana, ada Natalius Pigai, ada Sugiono, kemudian ada Yandri Susanto, kemudian ada Fadlizon. Ini yang belum keluar ada nama Yandri Susanto, kemudian juga Fadlizon. Tapi kalau melihat dari proses pertemuan ini, ada Sufi Ahmad Dasko, Ketua Harian DPP Gerindra, yang menemani Prabowo Subianto di dalam melakukan pertemuan dengan para nama yang saya sebutkan tadi. Dan saat ini yang sedang keluar dan akan dimintai statementnya oleh para awak media adalah Yandri Susanto dari Partai Amanat Nasional.
ikut suara terbanyak aja. Duduk bareng sama Pak Bowo atau gimana sih Bang? Duduk di dalam satu meja terus apa aja yang dibicarakan Bang? Tadi transit sebentar di dalam, di ruang tunggu, kemudian dipanggil ke ruangan Pak Prabowo satu-satu. Jadi saya sendiri masuk ketemu Pak Prabowo di satu meja. Dari situ Pak Prabowo menyampaikan intinya saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya bilang saya siap demi bangsa dan negara. Panggilan ini cukup sangat mulia dan saya siap terima arahan dari Pak Presiden yang akan dilantik nanti. Informasi awalnya bisa datang sini tuh kapan sih Bang dikasih taunya? Siang. Tadi siang ya, tadi siang. Kalau Jam 12-an rasanya. Ya. Oke. Udah ada porsi-porsi menterinya apa Bang? Udah dikasih tahu misalnya spesifik ngomongin isu apa, misalnya Mendes PDT kah atau apa? Misalnya. Ya, tadi ada diskusi sedikit dengan Pak Prabowo. Intinya kan semua kementerian itu strategis dan penting, ya. Dan semuanya harus ikut arahan Pak Presiden Prabowo nanti. Posnya apa, detailnya nanti tunggu pengumuman. Oke. Tunggu pengumuman, ya. Karena itu hak prerogatif Pak Presiden. Topik yang bicarakan selama one on one dengan Pak Prabowo itu apa? Ya, tadi salah satunya bahwa di Indonesia ini kan ada kota, ada desa, ya kan, banyak penduduk terbanyak di desa, kemudian dan sebagainya. Oke, siap. Bang, isunya kader PAN cuma 2 ya Bang? Sisanya nanti profesional yang dipankan begitu? Aku kurang tahu kalau prosesnya gimana. Hah? Oke, berarti Info dari mana itu? info dari kabar burung, biasalah. Wartawan. Iya. Oke, berarti hari ini yang dipanggil cukup segini aja Bang, kader PAN-nya Abang aja? Saya nggak tahu karena saya yang ditelepon langsung dari pihaknya Pak Prabowo. Saya nggak tahu siapa yang ditelepon, siapa yang ini. Ya, baik. Oke, cukup ya. Ya, makasih Bang Yandri. Cukup. Makasih. Bang Fadli, bentar dong Bang. Sebelah sini Bang, di tengah Bang. Izin Bang, sebelah sini Bang, maaf Bang. Ya. Bang Fadli, Apa pertanyaannya? Tadi one on one ada spesifik sama Pak Prabowo bicarakan apa, mungkin topik-topik yang menjurus ke kementerian apa misalnya Bang? Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihat nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Abang kan biasa di BKSAP, berarti harusnya Menteri Luar Negeri dong. Tapi isunya apa Menteri Kebudayaan? Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh Bang? Ya mengurusi berbagai macam heritage ya, dan lain-lain. Jadi ya kita lihat nanti banyak hal saya kira termasuk yang terkait dengan ya apa yang inilah nanti kita lihat. Ada pesan khusus gak Bang? Bang Fadli, apa yang ditekankan Cukup banyak. one on one sama Pak Prabowo tentang heritage tadi? Kita ini harus reinventing Indonesian identity, gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia, karena kita ini kan bangsa yang mega diversity, ya. Dan kita ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota budaya dunia, gitu ya. Jadi kita, saya kira punya kekayaan budaya itu adalah national treasure kita. Oke, siap. Saya kira itu ya. Makasih Bang Makasih. Fadli. Siap Bang. Ya, kalau lihat prosesnya ini yang keluar berikutnya dari kediaman Prabowo Subianto adalah Marwarar Sirait. Ini mantan dari kader PDI Perjuangan yang pada Pilpres lalu mengaku memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Harus kerja keras sekali. Tuh, saya ditugaskan untuk hal yang ya harus bekerja keras sekali
dan semoga bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Spesifiknya ngomongin apa nih? Ya, tugas tadi yang ditugaskan kepada kami, jadi tugas yang ya semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Kerja keras membantu di bidang apa? Soal perumahan mungkin? Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah ya. Tapi ada nggak Bang soal perumahan dibahas dengan Pak Prabowo tadi? Ya, penting doakan kami sehat ya, tetap rendah hati dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder ya, bupati, wali kota, gubernur dan kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri, karena memang ya, tugas kami ya semoga bisa membantu rakyat Indonesia. Bang, ini kan tokoh-tokoh yang datang semua pada pakai baju batik. Dikasih taunya emang harus pakai baju batik atau ini inisiatif atau kompakan atau emang udah ada grup ya Bang? Ya, Udah ada dress code ya Bang? hatinya udah sama. Kalau hatinya udah sama, bajunya Kalau ini. hatinya sama, batiknya sama dong Bang. Ada Bapak Presiden terpilih dan juga ada Bapak Dasko. Ya, dan juga tadi saya salaman dengan Mas Didit. Oh, tapi Ya. berarti di ruangan hanya Pak Prabowo aja ya Bang? Atau orang-orang itu juga Ya, semuanya juga di ruangan? itu rahasia Oh, ya. rahasia. Ya. Makasih ya. Makasih Bang Ara. Sukses. Ya, Freddy, kalau lihat dari prosesnya ini sudah kurang lebih sebanyak 7 orang yang keluar dari kediaman pribadi Prabowo Subianto di Kertanegara 4. Kita akan menunggu siapa yang berikutnya akan keluar dari rumah Prabowo Subianto. Halo Pak. Bang Wihaji, di tengah boleh Bang? Cek. Ada mana? Oh, sini. Ngomongin apa aja Bang? Ya, tadi diajak diskusi sama Bapak Presiden terpilih berkenaan dengan hal-hal masa depan generasi Indonesia, khususnya ada beberapa problem yang mesti ditindaklanjuti secara cepat, efektif. Contohnya stunting, kemudian ibu-ibu hamil yang perlu diperhatikan sebagai nanti tindak lanjut untuk generasi ke depan. Berarti soal pendudukan dan pembangunan keluarga ya Bang, kurang lebih seperti itu ya Bang? Kita lihat besok, tetapi intinya kita diajak diskusi untuk memikirkan, kita diminta membantu. Ini penting untuk masa depan Indonesia karena jumlah penduduk yang luar biasa. Harus kita ciptakan generasi-generasi emas yang tentu dimulai dari hulu sampai hilir, termasuk Udah melapor ke ketum belum Bang? eh Ketum yang menelpon untuk siap-siap di atas jam 3 gitu untuk standby kosongkan agenda. coba nanti tanya ketum. Saya tidak tahu dong, silakan tanya Pak Ketum. Yang penting hari ini kita hadir, dipanggil, tentu hasilnya kita lihat besok. Gitu ya. Thank you ya. Makasih ya. Thank you ya. Makasih Pak. Makasih ya. Pak. Pak Yaji, izin Pak, saya Dina dari BEM. Boleh minta nomornya nggak Pak? Saya belum pernah kontak Bapak soalnya. Di sini Pak. 08 860 99 09. Siap Pak Yaji. Balas ya Pak. Thank you Pak. Ya, Freddy, ini sudah kembali keluar satu orang lagi dari kediaman Prabowo Subianto yang diinformasikan pertemuan ini untuk membahas posisi menteri di era kepemimpinan Prabowo Gibran. Dan sedikit saya akan mengulang informasi bahwa sudah ada beberapa nama yang keluar melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Ada nama Widi Wardana, kemudian ada Natalius Pigai, Nusron Wahid, Saifullah Yusuf, Yandri Susanto, Fadlizon, Marwarar Sirait, dan yang terakhir adalah Wihaji. Kami terus menunggu siapa lagi yang akan keluar setelah bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tadi kalau mendengar pengakuan atau informasi dari mereka yang sudah bertemu dengan Prabowo Subianto bahwa saat datang mereka ditempatkan di ruang transit
sebelum bertemu dengan Prabowo Subianto. Dan kemudian satu persatu nama dipanggil untuk bertemu langsung melakukan pertemuan one and one dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi kalau melihat prosesnya ketika Prabowo tiba di rumahnya pada 14.19 waktu Indonesia Barat, kemudian tak lama berselang disusul tiba juga Sufi Dasko Ahmad dan beberapa petinggi dari Partai Gerindra, sebut saja ada nama Sugianto, dan kemudian juga ada Prasetyo Hadi, maka bisa diasumsikan Prabowo ini bertemu dengan nama-nama tersebut didampingi oleh Sufi Dasko Ahmad. Dan sedikit juga saya tambahkan bahwa kalau diperhatikan, bahwa mereka yang datang melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto ini datang menggunakan busana batik. Yang pria menggunakan kemeja batik, sementara yang wanita menggunakan terusan busana batik, salah satu yang tadi digunakan oleh Widi Wardana. Dan saat ini juga masih kami pantau terus bagaimana hasil dari pertemuan ini, apakah nantinya dari pihak Prabowo Subianto akan menyampaikan statement terbaru terkait berlangsungnya pertemuan antara Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dengan beberapa nama yang hari ini datang menemuinya di kediaman pribadi dari Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Tadi juga dari penjelasan mereka yang sudah bertemu dengan Prabowo Subianto tidak menyebutkan secara rinci apakah sudah ada pos kursi kementerian yang pasti akan ditugaskan oleh Prabowo untuk diisi oleh nama-nama tersebut. Mereka hanya menjawab secara singkat bahwa siap membantu sebagai menteri di era kepemimpinan Prabowo Gibran. Freddy. Siapa sajakah nanti yang menduduki posisi menteri-menteri dari kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih untuk laporan Anda, Teddy Zuhari, dan juga tadi ada rekan kami Diana Valencia di lokasi. Selamat kembali bertugas teman-teman.